laki-laki siap berdiri pada pukul memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, membaca doa dimulai. Untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air terhadap bangsa dan negara kita. Yuk kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ikuti, dengar lagunya ya. Bagaimana kalian merelaksasi pikiran dan hati kalian? Tangan di pangku, nah, mata dipejam. Silakan dipejamkan matanya dulu. Pejam, sambil pejam matanya dulu. Gimana pejam? Ayo pejam matanya. Nah, kita seakan berada di dunia lain. Bayangkan bahwa kalian itu sekarang berada di dapur bersama orang tua, ibu, di mana ibu menyiapkan suatu hidangan, yaitu nasi goreng. Bayangkan nasi goreng yang dibuat oleh ibu kamu itu lezat sekali, enak dimakan. Apalagi ada toppingnya, ada sosis, ada ayam yang disuir-suir, atau nugget. Rasakan kenikmatan nasi goreng itu. Coba dihirup, hirup baunya, hembuskan. Hirup lagi baunya masakan nasi gorengnya ibu, hirup.
Makan sudah? Ya. Sekarang buka mata kalian pelan-pelan. Nah, apa yang kamu rasakan pada saat membayangkan sebuah nasi goreng yang enak dibikin oleh ibu? Ngiler, apalagi enak rasanya? Iya, enak rasanya. Sekarang kita akan belajar tentang ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Kemarin masih ingatkah kalian apa itu coding? Ada yang tahu? Coding itu apa? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dengan cara mengait pola. Iya, itu berpikir komputasional yang akan kita pelajari nanti. Sekarang apa dulu itu coding? Ada yang tahu? Coding, mana sih? Instruksi atau perintah seperti komputer. Iya, perintah seperti komputer. Instruksi atau perintah yang akan kita lakukan seperti pola komputer. Nah, kita akan masuk kepada materi. Iya, sekarang pembelajarannya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Nanti kita akan pelajari. Iya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, kalian diharapkan nanti menerapkan berpikir komputasional. Dan yang ketiga, kita mengenal dasar-dasar coding. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ada 3 materi di situ. Ya, kita lanjutkan. Apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali kita, murid, dengan keterampilan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memecahkan masalah atau yang kita kenal sebagai berpikir komputasional. Tadi dicontohkan, kalian membayangkan ibu itu membuat nasi goreng. Tentunya bagaimana bisa menjadi nasi goreng? Kita itu perlu bertahapan atau prosesnya. Ibu itu tidak langsung menggoreng nasinya dengan langsung jadi, tapi perlu diproses dulu. Apa prosesnya? Dimulai dari mana dulu kira-kira? Siapa yang tahu kalau mau bikin nasi goreng? Kita bikin bumbunya dulu kan ya? Nah, bahannya, bumbunya apa saja? Kecap, garam, apa lagi? Masyado, apa lagi? Nah, dari bumbu aja sudah disiapkan. Tentunya bahan utamanya lagi nasi yang sudah matang itu. Nah, setelah nasi, bumbunya, alatnya apa yang dibutuhkan? Sotel, apa lagi? Ada lagi? Atau perlu topping? Yang dipakai telur, apa lagi? Nah, dari sekian bahan itu, itulah yang disebut dengan dekomposisi. Apa itu, Bu? Nah, di sini dalam berpikir komputasional kita mengenal 4 prinsip. Apa prinsip pertama? Dekomposisi. Itu berupa bahan-bahannya. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecah masalah besar atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana, dan mudah diatur. Perintahnya, buatlah nasi
dipersiapkan untuk bisa membuat nasi goreng, tentunya dibedakan lagi bahannya, alatnya, alat nanti lalu apa yang dibutuhkan, toppingnya yang dibutuhkan, mungkin ada tambahan lagi. Itu dinamakan dekomposisi, memecah masalah besar menjadi kecil-kecil. Contoh lain misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membuat rencana pesta ulang tahun. Orang tua kamu merencanakan pesta ulang tahun, tapi masa mau dikerjakan sendiri oleh orang tua kamu? Tidak. Apa disiapkan? Tentunya dirancang dulu buat undangan. Siapa yang mau diundang? Dan lagi nanti persiapan menunya apaan? Dihidangkan. Hiasan lagi apa lagi? Kue balon. Perlu disiapkan balon-balonnya, perlengkapan lainnya, atau mungkin ada hiburannya. Terus itu tunggu yang Iya, disiapkan topi-topi. Nah, itu termasuk dekomposisi. Ya. Setelah itu prinsip yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, di sini polanya misalnya kita belajar matematika kemarin ada 2, setelah 2 4, setelah 4 6. Itu melangkah berapa kali? 2 kali. Dua kali. Kita juga mengenal bagaimana mengenali musim. Bulan ini misalnya musim kemarau. 6 bulan lagi itu musim hujan, panas atau ya. Begitu seperti itu setiap tahunnya. Itu merupakan pengenalan pola. Contohnya, kita lanjut ke prinsip yang ketiga, abstraksi. Apa abstraksi? Yaitu menyaring informasi yang tidak penting dan fokus pada detail yang paling relevan. Artinya, misalnya nanti membuat nasi goreng, mungkin bahan ini tidak dibutuhkan. Mungkin perlu cabai yang banyak atau saus yang banyak atau sausnya dihilangkan. Nah itu bagian tidak suka pedas, maka sausnya dihilangkan. Jadi tidak dibutuhkan di bahan-bahan. Ya, itu yang namanya abstraksi. Jadi yang tidak dibutuhkan itu dihilangkan, tidak dibuang, bukannya dibuang, tapi tidak digunakan lagi. Itu maksudnya. Lanjut ke prinsip keempat, yaitu algoritma. Nah, algoritma adalah memecah masalah besar atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil, sederhana dan mudah diatur. Artinya, langkah-langkah yang merupakan langkah-langkah dalam membuat nasi goreng itu diurut. Pertama kali apa yang harus digoreng? Misalnya bumbunya disangrai dulu. Setelah itu apa? Mungkin sausnya atau saus tiramnya atau kecapnya dimasukkan. Lalu setelah itu mungkin nasinya dimasukkan ke wajahnya, diaduk. Nah, dengan bumbu dengan sekian banyak macam bahan itu diaduk sampai rata, sampai jadi nasi goreng. Itu merupakan langkah dari algoritma. Di komputer seperti itu juga sayang, karena kita itu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita berpikir komputasional, memecah masalah yang besar itu menjadi ringan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh lagi, kamu piket kebersihan, ya kan? Dari sekolah, dari buaan diminta melakukan piket kebersihan. Maka buaan itu memetakan jadwalnya. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, biar mudah dikerjakan. Dan petugas itu pun dirancang lagi bahwa si A nyapu, si B atau ngelap atau menghapus papan. Jadi dibagi-bagi tugas. Contohnya lagi, mungkin bisa diantara kalian yang bisa mencontoh salah satu berpikir komputasional. Ayo, apa contohnya kalau kalian bisa memberikan aplaus, yuk. Tepuk semangat. Semangat, tepuk semangat.
goreng ini, menu-menunya ini, langkah-langkah ini tidak sama. Ada yang instan, dia langsung ada bumbunya, racikannya itu kita bikin lebih mudah. Di sini diawali dengan macam-macam bumbu dulu yang dibutuhkan, lalu diulek ya, lalu disangrai di sini, lalu dimasukkan semuanya nasinya ini, lalu kembali semua disatukan di dalam wajan. Nah, ini mulai di langkah-langkah ini dikerjakan semua. Nah, toppingnya ada apa ya? Telur, apa lagi? Iya. Tomat. Nah, ini bawang. Jadi itu tentunya tadi yang kamu bayangkan itu nggak sama dengan yang ini. Kamu bayangkan, oh, ibu ini sekarang memasak nasi goreng. Ini ada sosisnya. Ya, inilah bentuk langkah dari kita belajar berpikir komputasional. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Tadi apa yang kita pelajari dari definisi dari berpikir komputasional, kita sudah belajar bagaimana mengartikan, lalu bagaimana prinsip dari berpikir komputasional. Nah, kalau kalian sudah mengerti, ibu akan memetakan kalian dari 3 kelompok. Ya, tugasnya sama. Nanti ibu bagikan kelompok 1 latihan ya. Lagi, lalu kelompok 2, kelompoknya Pak Rasmi, kelompok 3, kelompoknya Mbak Titi. Oke, ini kita mengerjakan LKPD yang pertama dulu. Nanti ada LKPD kedua, permainan. Ini kelompoknya Mbak, diberi nama kelompoknya dan anggotanya. Kalau tidak cukup taruh di sebelahnya. Silakan. Ketua kelompok nama yang paling atas. Iya, sambil dilihat LKPD-nya. Silakan di sini. Iya, nama kelompoknya ditulis, lalu anggotanya. Ya, anggotanya ditulis. Kalau ada 4 ya 4 nama di situ. Nah, coba ditulis dulu. Sambil lalu di sini kegiatannya, dengarkan dulu ya, nama-nama peserta. Kamu dulu nama kelompoknya, lalu nama pesertanya siapa saja. Ya. Ya, sampai lalu mendengarkan petunjuk dari LKPD. Ya. Kegiatannya yaitu merapikan kamar tidur. Petunjuknya yaitu bayangkan kamarmu sangat berantakan. Tugasmu adalah membuat kamar tidurmu rapi kembali seperti yang tadi diberi contoh oleh Mbak Ila. Contoh kegiatan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Gunakan prinsip berpikir komputasional untuk memecah masalah tersebut. Silakan dicoba ditanya ke anggotanya. Silakan ditulis. Kalau ada yang dimengerti, tanya. Jawabannya di sini terserah dulu teman-temannya. Silakan ditulis. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, masukkan di situ lagi ditambah. Iya, iya sayang. Di
ada usulan atau masukan dari teman kelompoknya, masukan, tulis lagi. Nggak apa-apa nih, cuma segini Bu titik-titiknya ya nggak apa-apa, ditambahin. Silakan. Menurut pendapat kamu, nanti setelah ini selesai, kalian presentasikan. Ya, Ibu minta maju ke depan per kelompok. Nah, kelompok yang lain nanti menambahin, memberi komentar yang lain, gitu ya. Iya, iya. Iya. Bisa dikali ya, menitnya nggak apa-apa kalau bisa dicapai. Ini kelompok 1 ya, ditulis di sini kelompok 1. Nanti dipresentasikan. Yang sudah selesai duluan boleh dipresentasikan. Silakan bergabung. Ingat, jangan diem. Nah, mungkin tidak. Mungkin ada tambahan. Ya. Nah, di situ kalian menganalisa bagaimana langkah pertama dan termasuk dekomposisi. Apa langkah pertama yang harus kamu lakukan setelah bangun tidur? Itu kan kegiatannya merapikan kamar tidur. Nah, pengenalan pola itu yang berulang-ulang, misalnya disapu lagi, ini kurang bersih misalnya, harus disapu lagi gitu. Itu lebih kita menganalisa kegiatan kita sendiri. Sampai langkah algoritme merupakan langkah-langkah yang berurutan dan sistematis. Diurai lagi dari dekomposisi, ditulis kembali. Silakan nyumbang pendapat, nggak apa-apa, nggak sama. Misalnya saya punya pendapat lain, tulis lagi di situ. Nah, ini nama kelompoknya, kelompok 1, anggotanya samaan. Setelah yang paling awal. Nyari buku, boleh silakan. Silakan kalian sekalian dan buku dan buku tak bukunya. Kalau bisa di algoritma itu diberi langkah-langkah. Langkah pertama apa? Jadi berurutan dari dekomposisi, pengenalan pola, lalu ke abstraksi itu ditulis lagi ya Bu Nia, ditulis kembali. Itu langkah-langkahnya. Setelah kamu bangun tidur, apa yang kamu lakukan di situ? Ceritakan. Ya jangan terlalu banyak-banyak, ambil poinnya saja, yang penting-penting saja. Kalau tidak penting itu namanya abstraksi. Ya ada yang mungkin ada yang ditambah kegiatannya atau perlu dicoret atau perlu dilakukan ya. Kalau itu sekiranya tidak usah dikerjakan pada saat kamu bangun tidur, jangan ditulis, itu termasuk kepada abstraksi. Kalau pola itu, pengenalan pola itu artinya pekerjaan yang kita selalu diulang-ulang. Ini kurang rapi, dibersihin lagi kasurnya, membersihkan kasur lagi atau merapikan tempat tidur lagi. Di pengenalan pola. Sudah semua? Belum? Yang kelompok 2? Belum. Silakan dulu. Kita nunggu dari kelompok 2 dan kelompok 3 belum selesai. Ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Iya, silakan.
Indonesia. Nah, kita dibuat dulu hal pentingnya. Lalu setelah itu baru kita bisa mengarang. Nah, ini kita dalam menggunakan konsep berpikir komputasional itu bisa kita laksanakan pada mata pelajaran. Ini terutama mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah. Mungkin ada yang mau ditambah. Tanya ke anggota kelompoknya. Apa yang mau ditambah? Ya. Coba lihat. Nanti dipresentasikan ya ke depan, semuanya maju, anggota semuanya maka maju ke kelompoknya ke depan. Oke? Iya dibuat. Sudah kelompok 2 sudah. Tinggal tunggu dari kelompok 3. Nanti ada yang menanggapi ya, kalau disuruh ke depan di kelompok yang lain itu menanggapi atau memberikan masukan. Ya, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Misalnya kelompok 1 yang maju. Bisa? Iya. Mungkin dari kelompok 1 bisa maju ke depan, silakan presentasikan hasil dari diskusinya itu. Iya, semuanya. Silakan maju ke depan sini. Mas Lutfi di tengah. Ya. Yuk di sini. Nah, di sana Bang. Nah, nanti perkenalkan satu-satu. Yuk. Perkenalkan dari kelompok mana? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yuk. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Iya. Nama temannya siapa saja? Perkenalkan, nama Saya. saya Lutfi. Nama Nama saya Nama saya Nuril. saya Indra. Saya Safri. Iya. Lanjutkan bagaimana hasil diskusinya? Bacakan dari atas langkah dan komposisinya gimana, apa saja dilakukan. Langkah 1. Yang keras biar teman yang lain. Mengumpulkan baju kotor. Hmm? B. Membersihkan debu di meja belajar. C. Menyusun mainan. D. Mengatur lantai. Demikianlah yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Ingin menambah? Gimana? Oh, tidak ya. Terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ayo silakan kembali ke tempatnya. Ya. Tepuk hebat. Kamu hebat ya. Saya hebat. Semua hebat. Iya. Mungkin dari kelompok lain mau maju? Enggak, ya. Tuh, mau maju silakan. Dari kelompok 3, silakan maju. Silakan semuanya. Ya, perkenalan dulu dari kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Iya, akan membacakan akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan dibaca. Nah, Ya. Yang keras. nama saya Aulia. Ya, lanjut bacakan hasilnya. Langkah 1 di komposisi. A. Mengumpulkan baju kotor. B. Membersihkan debu di meja belajar. C. Menyusun mainan. D. Menyapu lantai. E. Mengadap jendela.
biasanya dari kelompok 3. Mungkin ada masukan atau tanggapan? Tidak ada. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan silakan dilengkapi kembali. Nah, itulah kegiatan dari LKPD 1, di mana kegiatannya itu merapikan tempat tidur. Jadi langkah-langkah yang kamu buat itu rancangannya, mulai dari menata apa dulu yang harus dilakukan, lalu pola, pengenalan polanya, hal apa yang tidak perlu dilakukan jangan dikerjakan, ya dilakukan itu. Nah, sekarang kita akan kumpulkan dulu mana hasilnya dari hasil kamu kelompoknya. Bentar lagi kita akan kembali pada LKPD kedua. Kamu sebelumnya kita speaking dulu. Tepuk fokus. Yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Diulang dengan panduan ibu. Tepuk fokus. Yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Tangan dulu. Siap semangat. Ya, sekarang kita lanjut kepada permainan, di mana LKPD ini akan kamu tulis dengan petunjuk. Di sini petunjuk arah. Ya, petunjuk yang bagaimana kamu mulai dari start, seakan kamu berdiri, tapi di sini penuh dengan rintangan. Ada tengkorak, tidak boleh kamu lewati. Jadi kamu harus punya strategi bisa lewati tengkorak-tengkorak itu. Nah, peran kalian sebagai model ke depan itu minta 2 orang anak, terserah dari kelompok mana, atau campuran dari kelompok 1 menjadi programmernya, lalu dari kelompok 2 itu menjadi robot cerdasnya. Yuk, siapa yang mau maju ke depan dari kelompok 1? Iya, Sofi. Dari kelompok 2? Iya. Sini. Nah, sebagai programmer adalah Mbak Lasmi ya. Menjadi robot cerdasnya yaitu Mas Turbi. Nah, Mas Turbi ini pura-pura menjadi robot pintar, sedangkan ini menjadi komputernya yang menyuruh Mas Turbi untuk bisa melewati rintangan yang ada di depan ini. Jangan diinjak nanti kamu takut ya, harus ada terjadi apa-apa. Nah, sekarang coba Pak Lasmi di sini, Pak Lasmi mandu kepada robot Pak Sakti ini, robot cerdasnya mau melangkah dari mana dulu. Kalau maju berapa langkah, ke kanan berapa langkah, ke kiri berapa langkah, mundur berapa langkah, biar tidak menginjak tengkorak-tengkorak ini. Dan siap makan kalian. Nah, yuk silakan Mbak Lasmi. Maju 1 langkah ke depan. Iya, bagus. Lalu 3 langkah. 5 langkah. 3 langkah ke kanan. Kamu sini kamu. Boleh. 5 langkah ke kanan. Boleh. 2, 3, 4, 5. Boleh. Mana lagi? 5 langkah ke depan. 5 langkah ke depan. Ya. Tepuk tangan. Itu bisa melewati tengkorak-tengkorak
Iya, ke kanan 4 langkah. Boleh. Mana lagi? Ke depan 2 langkah. Sip. Mana lagi? 2 langkah ke kanan. Oh iya. Terima kasih Mbak. Nah, inilah yang dimaksud dengan cara kita berpikir komputasional. Berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Ada yang mau coba lagi? Ayo, mau coba lagi? Nah, kalau udah ada yang coba, silakan ini. Baru kelompok lagi. Iya, bagaimana cara kalian bisa sampai pakai alat panah? Pakai alat panah, pakai pulpen. Iya, alat panah. Iya, sama seperti yang barusan demonstrasikan di depan. Panahnya dari mana dulu? Tulis nama kelompoknya dulu, anggotanya. Biar tidak tinggalan itu nama kelompok dulu. Nama kelompok dulu ditulis saya. Ini iya. Nama kelompoknya dulu ditulis. Iya, kelompok 1, nama anggotanya. Nah, itu diberi tanda panah saja. Gak apa-apa, gak pakai penggaris. Diawali dari sini. Mau kemana? Mau biar sampai. Iya, panah. Beri panah. Nah. Nah, itu ada petunjuk arah. Kalau maju ke depan. Kalau ke kanan, iya. Pokoknya jangan melewati orang itu. Kemana Kak? Setelah ini. Apa ke sana? Ya. Lanjut. Ya. Panahnya di mana? Panahnya ditulis. Nah, sudah dari mana? Dari start kemana dulu? Tapi jangan menginjak kepala tengkorak. Kemana dulu? Kalau ke sini nggak mungkin kan? Terhalang baru kepala tengkorak. Terserah, yuk. Benar. Silakan diskusikan. Jalan termudahnya di mana? Bagus. Pintar, benar. Nah, belajar menyelesaikan masalah dengan situasi yang darurat seperti itu. Iya, sudah? Sudah, Bu. Iya. Ya, kelompok 2 sudah. Udah, Bu. Ini balas di sini, balas ini. Di sistem ditempelkan balas ini. Ya. Di sini. Sama kali. Satu aja di atas. Biar tahu cara melewati tengkorak-tengkorak itu. Silakan ya sudah. Ini ya tempelkan. Iya. Tidak apa-apa lagi. Iya. Yuk, siapa lagi yang sudah? Tempelkan. Ayo tempelkan. Kelompok 1. Sudah? Ayo tempelkan ini, Pak. Mas Tami. Ayo, gini. Ayo. Iya. Yang mana naruhnya? Udah, Ibu. Iya, sini Pak Kiki. Di tempel di papan. Gak apa-apa di sebelah barat.
bersama, artinya kita sudah memulai dengan start melewati rintangan-rintangan yang ada. Artinya kok yang menjadi robot cerdasnya itu, yang menjadi programnya itu lebih cerdas dari robotnya gitu. Karena robot itu mengikuti apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh programmer. Sama dengan komputer, kita memberikan masukan, inputnya gimana, lalu diproses oleh komputer akan menghasilkan suatu hasil atau kesimpulan. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang konsep berpikir komputasional? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bikin dulu. Tepuk semangat. Nah, pada pelajaran hari ini, apa yang kamu pelajari? Coding. Apa lagi selain istilah coding? Apa lagi selain berpikir komputasional? Nah, apa itu berpikir komputasional? Apa? Siapa yang tahu? Berpikir komputasional yang tadi dijelaskan oleh teman kalian? Apa? Ayo dibacakan. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dengan cara mencari pola pikir komputer. iya, memecahkan masalah dengan mengikuti pola pikir komputer. Prinsip-prinsip berpikir komputasional, siapa yang tahu? Apa saja? Prinsipnya gampang. Apa? Saya, Bu. Yuk, Pak Kiki lagi. Dekomposisi 1, 2. Pengenalan pola 3. Abstraksi 4. Algoritma. Iya. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah disampaikan. Misalkan kita membuat nasi goreng atau merapikan tempat tidur atau kamar gitu ya. Itu penerapannya dari konsep berpikir komputasional. Sebelum pelajaran kita diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Harapannya Ibu untuk minggu depan lebih semangat lagi kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan tentunya topik yang lain. Ya, kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah atau hamdalah. Silakan. Iya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu pelajaran coding KA. Sampai ketemu lagi besok. Silakan rapikan buku-bukunya, taruh kembali alat